Halo, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kamu akan mempelajari materi baru yaitu teks narasi. Nah, tujuan kamu mempelajari teks narasi adalah yang pertama, supaya kamu mengetahui isi teks narasi. Kemudian, kamu juga akan mengetahui apa perbedaan teks fantasi dan teks imajinasi, sebab keduanya merupakan jenis teks narasi. Terakhir, kamu juga akan mengetahui struktur teks narasi. Anak-anak, pastikan buku paket atau buku pelajaran dan buku tulis kamu sudah berada di sekitar kamu ya. Nah, sekarang silakan kamu buka buku kamu bab 2 tentang teks narasi bagi yang sudah punya buku. Yang belum punya buku, dengarkan saja. Oke, kamu lihat di sana ada beberapa contoh teks narasi. Silakan kamu lihat contoh teks narasi 1 yang cerita imajinasi berjudul Salawat Dedaunan dan teks 2 cerita fantasi berjudul Sekelumit Cerita dari Sekejap Mimpi. Apakah kamu sudah membaca teks 1 cerita imajinasi berjudul Salawat Dedaunan dan teks 2 cerita fantasi berjudul Sekelumit Cerita dari Sekejap Mimpi? Apa yang kamu temukan? Jadi, secara garis besar, teks 1 yang berjudul Salawat Dedaunan itu adalah cerita yang mengangkat hal-hal sehari-hari yang kadang terabaikan oleh kita. Jadi, di situ dilihatkan bahwa nenek-nenek yang selalu mengucapkan salawat Nabi, kemudian dia mengambil dedaunan yang jatuh di sekitar masjid, dia itu memberitahu bahwa betapa manusia yang melupakan atau tidak peduli dengan kesejahteraan masjid. Jadi, masih ada kaitannya dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Itu adalah salah satu contoh teks cerita imajinasi. Lalu, bagaimana dengan teks 2 cerita fantasi? Nah, jadi cerita yang berjudul Sekelumit Cerita dari Sekejap Mimpi ini adalah seseorang yang tidur lalu dia bermimpi seolah-olah bertemu dengan sosok dan yang ia kenal. Lalu, yang ia alami dalam mimpi itu dijadikannya dalam sebuah cerita. Ada hal-hal mistis di dalamnya, dan ada beberapa hal yang tidak akan mungkin kita temukan di dunia nyata. Itulah salah satu ciri dari teks fantasi. Dari 2 contoh tadi, berarti teks narasi adalah karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan jenisnya, teks narasi terbagi 2 permodelan. Yang pertama, dia bersifat imajinasi, dan yang kedua bersifat fantasi. Teks 1 tadi itu adalah salawat dedaunan berupa imajinasi, sedangkan teks 2, sekelumit cerita dari sekejap mimpi, adalah fantasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks fantasi? Teks fantasi ialah teks yang berisi mengenai cerita atau hal yang tidak mungkin dapat terjadi atau bersifat magis. Ciri-ciri teks fantasi ada 4. Yang pertama, ide cerita tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, isi cerita seperti sihir atau misterius. Yang ketiga, latar dapat menembus ruang dan waktu. Dan yang keempat, tokoh memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Contoh Harry Potter, Transformer. Nah, cerita-cerita yang tidak akan kamu temui di dunia nyata itu adalah contoh teks fantasi. Lalu, bagaimana dengan teks imajinasi? Teks imajinasi adalah karangan fiktif yang berisikan kehidupan seseorang. Ciri teks imajinasi yang pertama, isi cerita mungkin akan kamu temui di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tokoh dan latar mungkin dapat kamu alami. Yang ketiga, kesannya juga akan sampai kepada si pembaca.
Oke, paham ya perbedaan teks fantasi dan teks imajinasi. Lalu kita akan lanjut pada struktur teks narasi. Struktur teks narasi yang pertama ada orientasi, 2 konflikasi, 3 klimaks, 4 resolusi, dan 5 koda. Ini jika isi ceritanya panjang ya. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Isinya adalah pengenalan tokoh, latar, kemudian peristiwa pertama yang dialami oleh tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Nah, di sini tokoh akan menemui beberapa masalah atau konfliknya mulai muncul. Nah, konflik akan berkembang, nanti akan sampai kepada puncaknya, yaitu yang ketiga, yaitu klimaks, masalah sampai puncak atau memanas. 4. Struktur resolusi, yaitu masalah yang sudah sampai pada puncaknya tadi, perlahan-lahan akan mulai hilang atau menemukan penyelesaian. Kemudian sampailah pada yang kelima, yaitu koda. Masalah dianggap selesai dan di sini nanti akan dilihat apakah masalah menjadi diakhiri dengan kebahagiaan atau kesedihan. Nah, di sini Miss berikan gambaran bentuk alur ceritanya, yaitu dari pertama orientasi, naik sedikit komplikasi, sampai puncak atau yang paling tertinggi yaitu klimaks, mulai mereda resolusi, dan diakhiri dengan koda masalah selesai. Itu alur cerita teks narasi ya. Bersamaan dengan video ini, Miss sudah lampirkan contoh teks narasi menelaah struktur teks. Judul teksnya adalah Mesin Waktu. Miss sudah berikan perbedaan warna setiap paragraf yang membedakan bagian struktur teks. Di sana sudah Miss berikan bahwa yang warna ungu itu adalah orientasi, pink komplikasi, biru klimaks, hijau resolusi, dan yang orange adalah koda. Silahkan kamu cek dan kamu pahami sendiri ya. Video pembelajaran pertama teks narasi kita sudah selesai. Nah, Miss harap kamu paham ya. Miss juga mau ingatkan kamu bahwa hari ini tanggal 5 Agustus adalah pengumpulan tugas keterampilan menulis teks deskripsi kamu. Silahkan kumpulkan tugas kamu tepat waktu. Terima kasih, sampai jumpa.